Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, baik. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ummu Salamah. Di sini saya akan sedikit memberikan reminder baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan teman-teman menjalankan UAS gitu ya, masih bisa untuk sama-sama berbagi wawasan baru gitu. Nah teman-teman, di sini saya akan sedikit membawakan tema yaitu tentang emosi. Kita bisa lihat di sini ya, kenali emosimu, kenali dirimu. Nah teman-teman tahu nggak sih sebelumnya emosi itu apa? Perasaan. Ya betul, emosi adalah perasaan. Nah teman-teman, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya emosi. Mungkin ketika teman-teman berjalan atau mengendarai motor di sini, mungkin sebelumnya sering merasakan kayak emosi di jalan gitu ya. Mungkin ada yang ibu-ibu sen kanan belok kiri, ada juga orang-orang yang kebut-kebutan gitu ya. Itu adalah bentuk emosi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri emosi ini adalah menjadi bagian besar dalam kehidupan kita karena pengaruhnya itu sangat besar sekali gitu di dalam kehidupan kita. Nah, tapi teman-teman, ada orang yang mungkin ketika merasakan emosi itu dia bisa menangani atau mengendalikan emosi itu secara sehat. Tetapi banyak juga orang yang masih belum bisa gitu mengelola emosi itu secara baik. Nah, di sini kita perlu tahu dulu nih apa itu emosi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, emosi itu adalah keadaan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Nah, di sini contohnya misalkan ketika teman-teman diapresiasi, apa yang akan muncul emosinya dari teman-teman? Ya, senang. Terus kemudian ketika teman-teman merasa kehilangan, sedih. Selanjutnya ketika teman-teman merasa disakiti, marah. Ya, bisa marah, bisa sedih. Kemudian juga ada ketika teman-teman menghadapi ujian mendadak, gelisah, takut, bingung. Nah, itu adalah contoh dari bentuk-bentuk rasa emosi terhadap respon terhadap suatu peristiwa. Nah, teman-teman, dalam kajian psikologi ternyata emosi itu bukan hanya sekadar apa yang kita rasakan aja loh teman-teman. Ternyata dalam menurut psikologi terdapat tiga komponen utama yang membentuk emosi tersebut. Yang pertama itu adalah perasaan atau subjektif. Di sini muncullah perasaan terlebih dahulu nih yang kita rasakan. Kemudian habis itu muncul yaitu pikiran atau kognitif. Nah, ketika kita sudah merasakan apa yang terjadi di hari itu, tidak dipungkiri juga sudah terbentuk stigma yang terjadi. Misalkan ketika kita merasa marah atau kesal gitu ya, misalkan kesal kepada teman. Nah, di pikiran kita itu pasti sudah membentuk stigma kesalahan-kesalahan yang membuat kalian tidak suka. Misalkan si teman ini
mengejek atau dan lain-lain gitu ya. Nah, ini muncul di pikiran terlebih dahulu. Kemudian setelah terbentuk dari perasaan dan pikiran, itu terjadi fisiologis, komponen fisiologis. Ada yang tahu komponen fisiologis itu apa? Oke, kalau mau ya, fisiologis itu adalah reaksi tubuh. Nah, reaksi tubuh. Nah, kalau misalkan kita sudah merasakan, sudah memikirkan, itu biasanya muncul reaksi tubuh. Misalkan rasa deg-degan, kemudian keringat dingin, bergetar gitu ya. Itu merupakan dari komponen fisiologis ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sedikit menjelaskan ya apa itu emosi. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, mengapa kita perlu mengendalikan emosi. Nah, balik lagi tadi, emosi itu memang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Yang pertama yaitu untuk menjaga hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu tidak hanya terbangun oleh logika aja. Logika tuh mungkin ketika kita belum mengenal lebih dalam, pasti yang terbangun pertama adalah kan logika dulu ya. Ini orang baik, mungkin dilihat secara fisik dan lain sebagainya, tetapi juga terbangun oleh perasaan. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak bisa menjaga emosi atau mengendalikan emosi, mungkin itu akan merusak hubungan sosial kita. Karena mungkin banyak kejadian di lingkungan sekitar kita, mungkin ya tidak jauh-jauh, itu sebenarnya bukan masalah besar, padahal itu masalah kecil, tetapi karena cara merespon keadaan atau sesuatu yang terjadi itu salah, makanya dapat merusak hubungan sosial. Makanya kenapa mengendalikan emosi itu penting. Yang kedua yaitu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasain emosi? Pasti pernah kan? Nah, kalau misalkan kita ketika kita marah, bisa nggak sih kita mengambil keputusan dengan baik? Enggak ya. Kadang karena yang terjadi ketika kita marah itu pikiran rasional kita itu rendah gitu. Kadang apapun yang terlintas di pikiran itu akan dilakukan karena kita tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, makanya emosi itu penting untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada untuk kesehatan mental dan fisik. Nah, teman-teman sering nggak sih ngelihat di jalan ada ODGJ gitu? Nah, bahkan kayaknya setiap hari di jalan tuh ngelihat ODGJ baru lagi gitu ya. Karena mungkin itu adalah dampak dari emosi tersebut. Kenapa? Mungkin ketika semasa dia sebelum menjadi ODGJ, dia tuh sering memendam perasaan, sering menutup diri gitu dari sosial. Nah, makanya kita sebagai manusia itu harus bisa mengendalikan emosi. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, teman-teman bisa melihat ya dari kehidupan sehari-hari kita dan lingkungan kita, seseorang yang bisa mengendalikan emosi itu cenderung dia lebih dewasa dalam mengambil keputusan, dalam mengekspresikan perasaan. Itu terlihat kualitas diri atau value-nya itu karena dia bisa mengelola emosinya. Nah, teman-teman perlu diketahui juga nih, ternyata emosi di sini tuh bisa
bisa memiliki fungsi tertentu ya, nggak selalu buruk gitu. Yang pertama, fungsi dari marah, misalkan marah itu nggak selalu dia tuh buruk gitu. Kadang marah juga memberikan batasan dalam diri dia kalau dia tuh ada sesuatu hal yang melewati batasan diri dia. Jadi seseorang yang marah itu tidak selalu buruk, karena mungkin dia memiliki value atau batasan diri yang dilanggar sehingga dia berekspresi. Itu adalah hal yang normal. Selanjutnya ada juga fungsi dari rasa takut, misalkan. Rasa takut juga tidak selalu berarti buruk gitu. Kadang rasa takut itu juga memiliki fungsi bahwa ada sesuatu hal yang harus dijaga gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang membahayakan atau yang lainnya. Nah, jadi nggak selalu emosi itu berdampak buruk. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah mengelola emosi. Nah, teman-teman, di sini yang pertama adalah mengenali emosi atau awareness. Nah, kadang kita sebagai manusia ketika merasakan emosi itu benar-benar gak tahu nih apa yang kita rasakan. Misalkan kayak bad mood, kita nggak tahu sebenarnya bad mood tuh karena apa gitu. Apa karena marah atau karena yang lainnya? Kita benar-benar nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa pemicunya, sejak kapan perasaan itu muncul. Nah, itu penting untuk lakukan awareness terlebih dahulu. Selanjutnya ada menerima emosi atau acceptance. Nah, ketika kita sudah tahu nih apa yang kita rasakan, misalkan kita merasakan marah. Nah, langkah selanjutnya adalah menerima emosi. Nah, ketika kita merasa marah, kita tuh nggak boleh denial gitu, nggak boleh menolak apa yang kita rasakan. Misalkan kita marah, ya akui kalau misalkan kita itu sedang marah gitu. Jangan menolak kayak, aduh nggak boleh marah, nanti gini gitu. Aduh nggak boleh sedih, nanti gini. Nah, langkah yang tepat itu adalah menerima. Oke, kalau marah, oke, saya sedang marah. Kali ini mungkin saya akan sedikit menjaga jarak dari orang lain gitu. Itu sangat perlu, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengambil jeda atau pause. Nah, mengambil jeda. Ketika kita tahu apa yang kita rasakan, jangan kita marah gitu. Ambil jeda terlebih dahulu, jangan langsung membuat keputusan. Karena tadi itu, ketika kita emosi, pikiran rasional kita itu menurun. Selanjutnya yaitu mengatur pernapasan. Nah, teman-teman jangan pernah mengabaikan mengatur pernapasan ya. Misalkan ketika teman-teman merasa sedih atau nangis nih, secara tidak sadar nangis gitu ya. Kalau nangisnya berlebihan, itu akan merusak ketenangan diri gitu. Nah, makanya kenapa penting itu mengatur pernapasan, karena untuk bisa mengelola emosi kita. Selanjutnya yaitu mengubah pola pikir. Nah, ketika sudah mengenal emosi, menerima, mengambil jeda, mengatur pernapasan. Nah, ini yang penting, mengubah pola pikir. Nah, ketika kita udah bisa menurunkan semua itu dengan mengatur napas, kita bisa melihat sudut pandang secara lebih luas gitu. Kenapa? Misalkan ketika ada teman yang sedang menjengkelkan gitu ya, ada teman yang menjengkelkan, kita bisa melihat nih kenapa orang tersebut bisa melakukan itu. Kita bisa memikirkan secara lebih positif gitu, agar itu bisa menenangkan diri kita. Selanjutnya ada mengekspresikan emosi secara sehat.
Nah, teman-teman, mengekspresikan emosi itu tidak dengan dipendam ya. Emosi itu perlu dirasakan. Emosi itu perlu dikelola, bukan dipendam gitu. Selanjutnya, mengenali pemicu atau trigger. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong apa yang teman-teman nggak suka dan apa yang teman-teman suka gitu. Nah, ketika teman-teman merasakan trigger atau pemicu, teman-teman sekiranya, aduh kalau kayak gini saya akan merasa sedih gitu. Kalau kayak gini saya akan merasa kecewa. Nah, kalau kita udah mengenali pemicu atau trigger, kita tuh akan lebih mudah langkah apa yang harus kita lakukan nih sebelum hal tersebut terjadi gitu. Selanjutnya yaitu adalah melakukan self care. Teman-teman ada yang tahu self care itu apa? Ya, self care itu adalah bentuk menjaga diri gitu. Bentuk kita peduli terhadap diri sendiri. Nah, teman-teman tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya emosi, makanya perlu dilakukan self care. Self care ini bisa dilakukan ketika teman-teman sudah merasa lelah nih setiap hari, misalkan ada hal yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, sempatkan hari libur teman-teman itu untuk mengistirahatkan diri. Atau misalkan ketika teman-teman merasa perlu untuk keluar rumah, self time, nah itu merupakan bagian dari self care gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas gimana pengertian emosi, kemudian bagaimana cara mengelolanya, bagaimana dampak emosi tersebut dalam kehidupan kita gitu. Nah di sini saya menghubungkan pengelolaan emosi dengan self diagnosis. Di sini teman-teman ada yang tahu self diagnosis itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, di sini pengelolaan emosi masih membahas yang tadi ya dengan self diagnosis. Nah, di sini pengelolaan emosi itu adalah menyadari apa yang sedang dirasakan saat ini. Ketika kita sadar, artinya kita sudah bisa mengelola emosi tersebut. Nah, self diagnosis di sini itu menilai dirinya mengalami suatu kondisi kesehatan fisik ataupun mental tanpa pemeriksaan dari tenaga profesional. Nah, kenapa saya bahas ini? Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengenali diri, apa yang kita rasakan, misalkan ketika kita merasakan marah ataupun kecewa ataupun rasa takut berlebihan gitu ya, banyak banget teman-teman yang sekarang tuh melakukan self diagnosis gitu. Pernah nggak sih teman-teman melihat di sosial medianya itu banyak konten-konten yang berisikan tentang kesehatan mental? Pernah ya? Nah, itu banyak banget di TikTok itu misalkan ketika kamu merasakan takut, kamu tuh berarti mengalami anxiety disorder gitu. Nah, banyak banget penggalan-penggalan video singkat yang dijelaskan di di TikTok atau di media sosial lainnya. Nah, makanya kenapa ini sangat penting. Nah, teman-teman, self diagnosis itu memang tidak selalu buruk ya, tetapi banyak juga orang yang melakukan self diagnosis itu secara bisa dibilang salah kaprah gitu. Seharusnya self diagnosis itu kan bisa dilakukan oleh tenaga profesional ya, seperti psikolog atau psikiater gitu. Tetapi karena di zaman modern ini banyak informasi itu mudah untuk kita dapatkan gitu ya. Jadi banyak orang yang melakukan diagnosa sendiri gitu dan mengklaim kalau dirinya itu mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu memiliki dampak buruk, teman-teman. Nah, di sini kita perlu tahu nih, mengapa sih self diagnosis itu bisa dan marak terjadi, apalagi di generasi-generasi muda seperti kita gitu ya, generasi Z. Nah, yang pertama itu karena tren konten mental health di medsos. Pasti alasan utamanya adalah media sosial. Kita saat ini tuh tidak dapat dipungkiri bahwa kita tuh tidak bisa terlepas dari
yang namanya media sosial. Kayak sehari nggak megang HP, nggak buka sosial media itu rasanya kurang gitu ya, kayak ada yang kurang hidup itu. Nah, kenapa ini yang pertama itu? Sekarang masyarakat itu semakin sadar loh teman-teman, kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, yang kedua yaitu informasi melalui media sosial itu mudah diakses. Nah, kalau misalkan kita sedang merasa sedih ya, segala hal itu bisa kita cari melalui media sosial. Misalkan kita sedang merasa galau gitu ya, kenapa sih saya merasakan ini gitu. Nah, itu akan keluar tuh di media sosial. Apapun yang kita butuhkan pasti akan kita dapatkan dari media sosial. Selanjutnya itu banyak orang merasa relate. Bener gak sih? Teman-teman kadang suka buka sosial media terus ada lewat caption atau quotes gitu ya, pasti langsung merasa wah bener lagi, wah iya lagi gitu kan. Nah itu makanya self diagnosis itu bisa dan marak terjadi itu karena 3 hal ini. Nah memang tidak selalu berdampak negatif ya, ada sisi positifnya juga. Yang pertama, sisi positifnya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran. Nah, teman-teman, orang-orang pada zaman sekarang itu ternyata mereka tuh lebih aware pada dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan temennya ada yang ngerasa sedih atau takut, seseorang itu sekarang saling peka dan saling memeluk gitu. Menanyakan kayak apa yang lagi kamu rasain, sejak kapan. Nah itu sisi positifnya yaitu meningkatkan kesadaran. Beda sama orang dulu ya. Orang dulu itu mungkin lebih tertutup, kemudian sering mengabaikan apa yang dia rasakan, seolah-olah kayak masalah yang dia alami itu pasti cepat atau lambat akan selesai. Nah sekarang itu lebih banyak orang yang sadar akan kesehatan mental. Yang kedua yaitu mengurangi stigma. Nih stigma, teman-teman, kenapa dulu kalau misalkan nggak ada konten-konten tentang kesehatan mental ya, orang-orang itu masih banyak yang takut gitu, takut akan kalau misalkan orang yang mengalami gangguan mental itu kan bisa dikatakan kayak gila gitu ya, mohon maaf. Nah sekarang karena ada konten tentang kesehatan mental itu bisa mengurangi stigma bahwa gangguan mental itu adalah bukan orang gila gitu, tetapi memang harus gangguan yang wajar dialami oleh siapapun gitu. Yang terakhir yaitu untuk mendorong orang mencari bantuan profesional. Nah, ketika teman-teman misalkan sadar bahwa kalian merasakan emosi seperti marah, kemudian depresi atau burnout gitu ya, kalian bisa mencari ini informasi tentang tenaga profesionalnya siapa gitu. Siapa seorang psikolog yang baik, siapa orang yang psikolog yang teman-teman percayai gitu. Selanjutnya ada sisi negatif. Nah ini sisi negatifnya dari self diagnosis ya. Yang pertama oversimplifikasi. Nah di sini banyak sekali ya teman-teman. Mungkin hal yang kita rasakan itu sebenarnya wajar ya. Emosi itu kan adalah sesuatu yang alami dan normal gitu ya. Nah, tetapi karena karena self diagnosis ini terjadilah oversimplifikasi, di mana melebih-lebihkan gangguan yang sebenarnya dialami. Padahal mungkin ada sebagian orang yang mengira orang yang sering menunda tugas itu memiliki penyakit mental ADHD. Nah, padahal mungkin dibalik itu banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dia menunda gitu. Entah karena lelah, seharian banyak kegiatan, atau dia sedang merasa banyak tekanan gitu ya. Jadi tidak langsung mengklaim. Nah, sisi negatif yang kedua yaitu adalah romantisasi gangguan mental, yaitu seringkali ya orang yang melakukan self diagnosis, misalkan dia merasa bahwa dirinya karena dia keseringan nih
nonton konten-konten kesehatan mental dan dia merasa itu relate, maka dia mengklaim dirinya itu misalkan merasa memiliki gangguan anxiety disorder ya. Nah, kemudian dia itu meromantisasi gangguan mental. Nah, jadi misalkan ketika terjadi trigger gitu ya, trigger yang membuat dia kecemasannya ini kambuh gitu. Nah, dia tuh menormalisasi kepada sekitarnya kayak gue kayak gini karena emang gue punya gangguan mental anxiety disorder gitu. Padahal apa yang dia kira seperti itu belum tentu sesuai dengan apa yang dengan kajian ilmu psikologi atau psikiaternya gitu. Selanjutnya ada labeling berlebihan. Nah ini ya teman-teman, kita perlu tahu dulu nih emosi itu seperti apa. Makanya penting banget nih mengetahui dasar emosi atau bentuk-bentuk emosi. Nah karena kalau misalkan tidak paham dan tidak tahu hal-hal dasar tentang emosi, pasti dia akan melabelkan apa yang dia rasakan itu secara berlebihan. Misalkan kayak marah, nanti itu merupakan gangguan mental apa gitu. Nah, selanjutnya memicu overthinking. Nah, alih-alih mendapatkan solusi dari konten media sosial ya, malah yang terjadi adalah overthinking gitu. Padahal dugaannya itu belum tentu benar dan belum tentu tepat gitu. Tapi karena dia merasa relate, makanya dia timbullah itu rasa berpikir berlebihan gitu. Aduh, saya takut nih saya ini, saya takut kalau saya kena penyakit ini gitu, penyakit mental anxiety disorder misalkan. Nah makanya penting untuk kita harus cari sumber yang tepat gitu. Selanjutnya ada salah penanganan. Nah gimana kalau misalkan teman-teman misalkan ada sesuatu yang relate kalau kalian tuh mengalami anxiety disorder gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dicek ke psikologi atau tenaga profesional, mungkin yang dialami teman-teman itu bukan itu gitu. Nah makanya akan terjadi salah penanganan atau malah praktik. Nah itu bahayanya, tidak sesuai sasaran apa yang kita rasakan. Yang selanjutnya yaitu adalah meremehkan diagnosis profesional. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan diagnosis ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater, itu ada langkah-langkahnya. Tidak sembarangan mengklaim kalau dia mengalami gangguan mental gitu. Contohnya, tenaga profesional itu sebelum mengklaim atau mendiagnosis suatu penyakit atau gangguan mental pasti akan dilakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen tentang kebutuhan atau asesmen tentang apa yang dia rasakan gitu. Tidak sembarangan mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi atau penyakit apa yang sedang dialami gitu. Nah, teman-teman masih semangat? Benar. Ice breaking dulu kali ya. Oke teman-teman, biar kita semangat lagi nih, aku punya yel-yel yaitu liriknya itu tentang mengenali perasaan kita. Nah teman-teman nanti bisa ikutin saya ya. Nanti liriknya bisa udah di-share, teman-teman bisa lihat. Jadi gini ya teman-teman, nadanya itu kayak gini. Saat merasa senang, aku akan tersenyum. Saat merasa sedih, aku akan menangis. Saat merasa marah, hatiku bergejolak. Saat terkejut, jantungku berdebar-debar. Teman-teman bisa ikutin? Bisa ya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Saat merasa senang, aku akan tersenyum. Saat merasa sedih, aku akan menangis. Saat merasa marah, hatiku bergejolak. Saat terkejut, jantungku berdebar-debar. 1,
tersenyum saat merasa sedih. Aku akan menangis saat merasa marah. Hatiku bergejolak saat terkejut. Jantungku berdebar-debar saat terkejut. Jantungku berdebar-debar. Yeay. Nah, dari yel-yel tadi yang udah kita nyanyikan bersama-sama itu merupakan salah satu bentuk gimana cara kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan ya teman-teman. Tadi kalau misalkan kita sedang merasa senang, kita bisa tersenyum. Terus kalau misalkan kita ngerasa sedih, kita bisa menangis. Kemudian kalau misalkan kita marah, kita bisa mengekspresikannya dengan baik. Dan ketika kita merasa takut, kita akan merasakan jantung berdebar-debar, dan itu semua adalah hal yang normal dan wajar, betul. Next pada pembahasan ya teman-teman. Nah di sini kita balik lagi, ada cara menyikapi informasi mental health. Balik lagi karena ini di zaman modern, kita perlu menjaga atau jangan langsung menelan informasi secara mentah-mentah. Yang pertama yaitu jadikan medsos sebagai edukasi awal. Nah, teman-teman, medsos itu tidak selalu buruk seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena dari medsos ini juga masih ada sisi positif nih yang dapat kita rasakan, yaitu meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, mendorong orang mencari bantuan profesional. Nah, makanya medsos ini cukup bisa kita jadikan sebagai edukasi awal. Oke, misalkan kita merasakan ada gejala gangguan mental gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai patokan bahwa kita mengalami gangguan mental, tetapi itu jadikan edukasi awal. Nah, langkah selanjutnya yaitu periksa kredibilitas sumber. Nah, ketika kita udah tahu nih gejalanya yang kita rasakan, nah kita cek nih sumbernya itu berasal dari mana. Apakah kan seperti yang kita tahu sekarang di medsos itu banyak yang membuat konten kesehatan mental, tetapi dia bukan tenaga profesional, bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, bukan juga seorang hal yang memang bekerja di bidang mental ini gitu ya. Makanya kita perlu tahu dulu nih kredibilitas sumbernya agar supaya apa yang kita dapatkan itu bisa kita manfaatkan untuk menjaga diri, untuk mengelola emosi dengan baik, untuk tahu bagaimana cara mencegah agar kita ketika kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kenali perbedaan emosi dan gangguan mental. Nah, teman-teman, sekarang stigma masyarakat itu atau stigma di generasi kita bahwa sedih itu adalah sama dengan depresi, ya kan? Kalau misalkan kita ngerasa sedih gitu ya, kadang kayak langsung bilang aduh depresi gitu, padahal itu adalah bentuk respon terhadap sesuatu dan itu normal dan tidak sama dengan depresi ya teman-teman. Sedih itu tidak sama dengan depresi. Sedih itu adalah ekspresi perasaan, depresi itu adalah sedih, kecuali sedihnya itu berlarut-larut, terjadi dengan jangka yang panjang, maka itu bisa disebut dengan depresi. Itu sudah merusak atau mengganggu aktivitas sehari-hari, itu baru bisa dikatakan gangguan mental. Selanjutnya itu cemas. Cemas sama dengan anxiety disorder. Memang yang seperti kita tahu ada penyakit mental yang itu yaitu bergerak pada sistem kecemasan ya, kecemasan seseorang. Padahal cemas itu tidak selalu artinya mengalami gangguan anxiety disorder. Cemas itu adalah bentuk rasa khawatir atau rasa tidak nyaman dalam diri ketika kita ada sesuatu hal yang menjadi trigger dalam diri kita. Sesuatu hal bisa dikatakan anxiety disorder itu ketika kecemasan itu dapat mengganggu cara kita berpikir, terus mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalkan kita cemas ketika memiliki trauma sebelumnya, misalkan
Misalkan kalian punya motor, tapi karena sebelumnya pernah mengalami kejadian kehilangan motor, nah sesuatu bisa dikatakan anxiety disorder kalau misalkan itu menjadi pemicu kita merasa cemas terus-menerus gitu. Itu baru bisa dikatakan sebagai gangguan. Selanjutnya yaitu takut. Takut itu di beberapa banyak orang itu dikatakan sama aja dengan fobia. Padahal takut itu adalah juga suatu hal yang normal gitu. Kecuali takut itu sudah mengganggu kepada cara dia berpikir, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari dia, dan lelah juga. Lelah itu takut dan lelah itu tidak selalu gangguan mental, fobia dan burnout. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu tingkatkan self awareness. Teman-teman tahu self awareness itu apa? Nggak tahu. Oke. Self awareness itu adalah kesadaran diri, teman-teman. Nah, kenapa kita perlu banget kesadaran diri? Karena hal utama yang bisa satu-satunya yang bisa menyadari dan kenal sama diri sendiri itu harusnya adalah diri kita sendiri. Makanya di sini kita perlu kesadaran. Ketika kita merasakan emosi, kita harus tahu nih apa yang dirasakan. Apakah sedih, apakah marah, apakah kecewa, atau takut. Nah, itu perlu diketahui. Terus kapan mulai munculnya? Misalkan tadi kemarin gitu kan. Kemarin. Kemudian apa pemicunya? Dan seberapa sering. Nah, ketika kita sudah tahu ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, artinya kita sudah menyadari akan pentingnya kesehatan mental diri sendiri. Nah, itu penting banget teman-teman, agar semuanya itu bisa kita hadapi secara objektif dan melalui pengelolaan emosi ini. Gitu teman-teman. Nah, dari teman-teman sejauh ini sudah paham apa yang saya jelaskan? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh tunjuk tangan dan perkenalkan namanya. Ya, silakan yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan dan perkenalkan terlebih dahulu namanya. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini untuk sharing sedikit masalah yang sedang saya alami ya Kak. Nah, jadi sebenarnya masalah ini tuh udah lama banget saya alami. Udah dari tahun kemarin kayaknya kayak dari bulan Desember. Nah, saya tuh punya teman nggak tahu kenapa ya, dia tuh tiba-tiba kayak musuhin saya gitu Kak. Kayak suka nyindir saya juga kalau lagi saya sendirian gitu ya. Sebenarnya juga gimana ya, saya juga bingung gitu tuh harus ngungkapin kayak gimana. Soalnya emang pas aku dari dulu kecil juga dia tuh emang kalau orangnya apa ya, pengen menang mulu gitu, selalu pengen menang. Terus kalau dia ada masalah sama saya pasti pengen ngajak teman-teman yang lain tuh supaya jangan nemenin saya gitu Kak. Nah, semenjak ada masalah ini yang pas waktu bulan Desember tuh, dia tuh kan sering nyindir saya. Terus kalau ngeliat saya juga sering muntah-muntah gitu tuh Kak. Karena saya nggak tahu kesalahan saya apa. Pernah juga saya ajak ngobrol kayak, emang kesalahan saya apa sih gitu, terus sampai segitunya gitu. Dia tetap nggak jawab gitu, tetap muntah aja gitu. Nggak tahu saya kayak kenapa dia muntah, nggak tahu emang tapi nggak tahu Kak. Jadi gimana ya, sebenarnya saya kan dulu bener-bener banget ya, orang yang nggak berani gitu tuh Kak. Tapi mulai sekarang gimana ya, pengen usahain diri tetap berani gitu. Tapi tetap aja pasti ada timbul rasa takut itu tuh Kak. Jadi menurut Bapak gimana nih cara saya untuk menangani orang seperti itu? Soalnya rata-rata setelah saya cerita ke teman, pasti solusinya apa aja orang kayak gitu mah gitu, gak usah ditemenin. Tapi ya gimana mau cut off, sedangkan saya itu satu lingkup sama dia, tinggalnya Kak gitu. Tapi bisa tinggal di pondok gitu. Jadi kan otomatis saya selalu melihat dia, mau menghindar gimana pun pasti kalau melihat dia langsung bulat gitu. Ya. Oke, sudah cukup? Ya, terima kasih ya tadi, siapa namanya? Kak Nadia. Kak Nadia yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat luar biasa ya teman-teman, tidak mudah menceritakan suatu hal yang membuat diri kita tuh merasa
apa ya, tidak nyaman gitu. Tapi karena dia ini berani untuk mengungkapkan permasalahannya di sini. Oke, kita kulik bareng-bareng nih. Tadi katanya karena dia itu mengalami masalah dengan temannya semasa kecil ya. Tapi sampai sekarang ini masih kayak gitu aja gitu ya. Masalahnya dari bulan Desember. Ya, dari bulan Desember. Oke. Nah, teman-teman, tadi yang diceritakan oleh Kanandia itu adalah salah satu bentuk gagalnya seseorang dalam mengelola emosi tersebut ya. Bukan dari Kanandia, tapi dari si lawannya ini gitu ya. Nah, yang perlu Kanandia lakukan di sini, Kanandia itu perlu tahu yaitu ada namanya lingkaran kendali. Sebentar. Boleh dihapus ya? Nih. Ada namanya lingkaran kendali. Nah, di sini jadi tidak semua hal itu bisa kita kendalikan ya. Terutama yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah perasaan orang lain. Nih, ini adalah yang kita kendalikan di dalam. Ini yang di luar di sini itu adalah yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah, apa aja yang bisa kita kendalikan? Satu, cara kita memperlakukan orang lain. Orang lain. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu ada terhadap kendali diri kita gitu ya. Kita bisa berpikir nih ketika kita akan melakukan sesuatu, apakah ini akan berdampak positif ataukah berdampak negatif terhadap hubungan sosial Kanandia gitu ya, atau teman-teman yang lain. Yang kedua yaitu pikiran. Mungkin dari masalah yang Kanandia alami ini sering timbul gak sih kayak pikiran-pikiran mencari kesalahan, kira-kira saya berbuat salah apa ya gitu kan, kira-kira saya ini membuat kesalahan apa sehingga dia bisa sampai segitunya gitu. Yang ketiga, ini bisa dikendalikan ya, itu misalkan ketika Kanandia berpikir seperti itu, bisa lebih positif lagi berpikirnya. Mungkin biarkanlah orang seperti itu. Kalau misalkan karena dia tidak merasa pernah melakukan suatu hal yang membuat dia merasa terganggu sampai mengusik sampai hari ini, itu bisa dikendalikan oleh pikiran Kanandia sendiri. Kemudian cara mengelola emosi. Nah, cara mengelola emosi ini bisa dikendalikan oleh Kanandia juga. Gimana cara Kanandia menghadapi orang yang seperti itu gitu di lingkungan Kanandia gitu. Misalkan Kanandia bisa mengalihkan perasaan emosi atau marah atau kesel itu dengan hal-hal yang Kanandia sukai. Misalkan Kanandia memiliki hobi membaca Al-Quran gitu ya. Ketika sedang mengalami hal-hal yang membuat kesal gitu, karena dia bisa mengajak teman yang lain untuk melakukan hal yang positif gitu, itu bisa dikendalikan oleh Kanandia. Nah, sebaliknya yang tidak bisa dikendalikan ini yaitu adalah perasaan orang lain. Perasaan orang lain terhadap kita. Nah, kita nggak bisa nih mengendalikan gimana perasaan orang lain terhadap kita. Itu adalah kendali dari mereka sendiri gitu. Tadi contohnya teman Kanandia ini. Nah, itu yang harus dikendalikan, itu adalah perasaan diri dia sendiri terlebih dahulu gitu. Baru dia bisa baru kalian bisa memperbaiki hubungan tersebut gitu.
Selanjutnya adalah opini orang lain. Nah, opini orang lain. Orang mau ngomongin apapun tentang diri kita gitu ya, itu di luar kendali kita. Yang penting adalah kita sudah bisa memperlakukan orang lain dengan baik, terus mengelola pikiran dan mengelola emosi. Nah, semua yang terjadi di luar kendali ini itu adalah balik lagi terhadap orang yang bersangkutan gitu. Jadi karena dia mungkin merasa capek dan lelah gitu ya berada di lingkungan tersebut, dan tidak ada salahnya juga untuk menjauhi lingkungan tersebut walaupun masih di lingkungan yang sama, tapi karena dia ciptakan lingkungan karena dia sendiri dengan hobi yang positif, dengan kegiatan yang lebih positif dan menghiraukan lah yang seperti itu gitu. Nah gitu karena dia kira-kira bagaimana jawabannya, apakah mencukupi? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih karena dia yang sudah memberikan pertanyaan ya, dan juga saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman hari ini yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga setelah ini teman-teman bisa mengambil hikmah dari judul hari ini, yaitu mengenali emosi dan mengenali diri. Teman-teman bisa mengenali diri lebih jauh gitu ya, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman merasa emosi gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.